Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari dataset yang akan dibangun menggunakan machine learning dalam membuat model prediksi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua kelompok Nurwanda Aulia dengan NIM 23 11066 dan juga di sini ada anggota saya. Saya Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah dengan NIM 23 11014. Kemudian saya Jonathan Akriliansyah dengan NIM 23 11072. Oke, nah jadi di sini pertama kami sudah memiliki datanya, variabelnya ada 6 di sini. Maksud saya ada 4. Di mana yang pertama itu ada glukosa, kemudian ada blood pressure, ada BMI dan juga ada age. Nah, di sini bisa kita lihat untuk targetnya itu. Nah, untuk data pertama itu klasifikasinya di sini kita bisa lihat dia itu diabetes, kemudian data kedua tidak diabetes, kemudian data ketiga diabetes, data keempat tidak diabetes, data kelima diabetes, dan yang terakhir itu tidak diabetes. Nah, di sini parameter model yang kita gunakan itu nilai learning rate-nya itu 0,5. Kemudian untuk aktivasinya kita menggunakan sigmoid dan juga threshold-nya itu nilainya 0,5. Nah, selanjutnya di sini ada model neural network-nya. Di bagian sebelah kiri ini ada arsitekturnya, yaitu ada 4 input layer, kemudian 4 hidden layer, dan 1 output. Di mana untuk input layernya itu ada X1, yaitu glukosa. Nah, di mana untuk input layernya ini nanti masing-masing akan terhubung ke hidden layernya. Selanjutnya, jadi untuk penjelasan lanjutnya itu arsitekturnya itu sudah saya jelaskan tadi dengan fungsi aktivasi sigmoid di semua layer. Nah, jadi cara model menghasilkan prediksi itu yaitu model menggunakan backpropagation untuk belajar di error dan memperbarui semua bobotnya. Selanjutnya, di bagian kanan itu ada ringkasan parameter model, di mana di sini untuk isi ringkasannya itu ada parameter, yaitu ada dataset di mana nilainya itu prediksi diabetes. Kemudian jumlah input ada 4 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hidden juga 4 dan jumlah output 1 seperti yang ada pada arsitektur sebelah ini. Nah, untuk nilai learning rate-nya itu menggunakan nilai 0,5, threshold-nya itu 0,5 juga, dan jumlah datanya itu ada 6. Dan epochnya itu ada 1000 epoch di sini ada pada Excel kami. Kemudian metode pelatihannya itu adalah backpropagation. Nah, selanjutnya di sini ada rumus formula. Di sini sudah kami tulis secara manual, di mana untuk rumus formulanya itu ada
9 rumus. Yang pertama itu ada input menuju neuron. Hj sama dengan sigmoid. Maaf, maksud saya sigma. Wij dikali xi ditambah bhj. Kemudian ada rumus aktivasi neuron di mana hj itu sama dengan i 1. Untuk rumus yang kedua itu ada hj 1/1 ditambah e pangkat minus zhj. Selanjutnya ada rumus input dan output di mana zo itu sama dengan sigma wh dikurang maksud saya whjo WHJO dikali HJ ditambah BO. Selanjutnya ada rumus aktivasi output atau sigmoid di mana Y aksen sama dengan 1. Maksud saya Y topi sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus ZO. Kemudian ada rumus error di mana T dikurang Y topi. Untuk loss atau MSE-nya itu 1/2 T dikurang Y topi pangkat 2. Selanjutnya ada delta output di mana sigma 0 sama dengan T dikurang Y topi dikali Y topi dikali 1 dikurang Y topi. Kemudian selanjutnya ada rumus delta neuron hidden di mana Hj sigma Hj sama dengan sigma 0 dikali W dikali maksud saya sigma 0 dikali W HJO dikali HJ dikali 1 dikurang HJ. Kemudian update bobot itu W baru sama dengan W lama ditambah X dikali sigma dikali input. Kemudian ada update bias itu sama dia itu rumusnya B baru sama dengan B lama dikali X di mana B lama itu ditambah maksud saya B baru itu sama dengan B lama ditambah alpha dikali delta dikali 1. Kemudian itu di sini ada alur kerja rumusnya di mana untuk langkah 1 itu data dinormalisasikan dengan min-max scaling sebelum dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya itu untuk langkah 2-nya setiap input dikalikan dengan bobotnya menggunakan rumus ZHJ sama dengan sigma WIJ dikali X1. Kemudian untuk langkah 3 itu ada bias ditambahkan ke hasil perkalian di mana rumusnya ZHJ sama dengan sigma WIJ dikali XI ditambah BHJ. Selanjutnya ada langkah 4 yaitu fungsi sigmoid diterapkan di mana untuk rumusnya itu HJ sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus Z HJ dengan turunannya itu F aksen Z sama dengan FZ dikali 1 dikurang FZ. Selanjutnya ada langkah 5 yaitu nilai hidden diteruskan ke output di mana untuk rumusnya itu ada ZO sama dengan sigma WHJO dikali HJ ditambah BO. Kemudian langkah 6 itu yaitu fungsi sigmoid diterapkan ke nilai output di mana rumusnya itu menggunakan Y topi sama dengan
sigmoid Z0 sama dengan ZO sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus ZO. Kemudian langkah 7-nya itu nilainya itu diprediksi, maksud saya nilai prediksi dibandingkan dengan nilai target. Kemudian ada langkah 8-nya yaitu error dan loss-nya dihitung, di mana untuk rumus errornya itu T dikurangi Y topi, kemudian loss-nya itu 1 dibagi 2, maksud 1/2 dikali T dikurang Y topi pangkat 2. Selanjutnya ada langkah 9 yaitu back propagation. Di mana untuk rumusnya itu delta O sama dengan T dikurang Y topi dikali Y topi dikali 1 dikurang Y topi, lalu delta HJ sama dengan delta O dikali WHJO dikali HJ dikali I HJ untuk setiap neuron hidden. Nah, langkah 10-nya itu parameternya itu diperbarui, di mana untuk W baru itu sama dengan W lama ditambah X dikali delta dikali input, dan B baru itu sama dengan B lama ditambah X dikali delta. Nah, selanjutnya ada langkah ke-11 yaitu proses diulang untuk seluruh 6 data per epoch-nya hingga epoch ke-1000. Untuk langkah selanjutnya itu model itu diuji dengan data testing menggunakan forward pass saja, dievaluasi dengan akurasi, precision, recall, dan V-score, FY score, F1 maksud saya, F1 score. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jonathan Afriliansyah. Baik, selanjutnya pada bagian perhitungan manual, pertama-tama dataset yang digunakan itu untuk data pertama dan data kedua. Nilai X-nya, X1-nya 148, X2-nya 72, X3-nya 33,6, X4-nya 50, kemudian diketahui targetnya itu 1, yaitu diabetes. Pertama-tama langkah yang dilakukan ialah mengubah nilai variabelnya menjadi bentuk normal. Dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaling. Untuk menghasilkan min-max scaling sehingga menghasilkan rentang 0 sampai dengan 1. Pada X1 scale didapatkan menggunakan X1/200. Kemudian X2 scale ialah X2/150, X3 scale X3/70, X4 scale X4/100. Sehingga didapatkan dataset yang telah dinormalisasi, yaitu untuk data pertama nilainya X1 0,74, X2 0,48, X3 0,48, dan X4-nya 0,5. Pada data kedua, X1-nya 0,425, X2-nya 0,44, X3-nya 0,38, X4-nya 0,31. Adapun arsitektur jaringannya ialah 4 input, 4 neuron input, 4 neuron hidden, dan 1 neuron output. Rumus formula yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Nurwanda, yaitu fungsi aktivasi sigmoid, kemudian forward propagation-nya, yaitu ZHJ sama dengan bobot WIJ X1 tambah W1, mohon maaf maksud saya untuk ZHJ
sama dengan W1J dikali X1 ditambah W2J dikali X2 tambah W3J kali X3 tambah W4J kali X4, kemudian ditambah bobot hiddennya, bobot hidden J. Selanjutnya, untuk seluruh neuron tersebut dilakukan fungsi aktivasi sigmoid, sehingga didapatkan menggunakan fungsi sigmoid, yaitu 1/1 tambah negatif ZHJ. Adapun forward propagation pada output layernya ialah untuk Z output sama dengan bobot H1 output dikali H1 ditambah bobot H2 output kali H2 tambah bobot H3 output kali H3 tambah bobot H4 output kali H4 tambah bias outputnya. Selanjutnya didapatkan nilai Y-topi hasil dari fungsi aktivasi sigmoid terhadap Z output. Selanjutnya fungsi lossnya ialah error sama dengan T target dikurangi nilai Y-topi, kemudian lossnya ialah setengah dari target dikurangi Y-topi kuadrat. Setelahnya dilakukan fungsi backward propagation, yaitu rumus delta outputnya ialah T dikurangi Y-topi dikali Y-topi dikali 1 dikurangi Y-topi. Delta hiddennya didapatkan dengan cara nilai dari delta output dikali bobot dari HJ output dikali HJ dikali 1 dikurangi HJ. Kemudian dilakukan update bobot dan bias. Update bobot baru ialah nilai bobot lama dikali alfa dikali delta output dikali HJ. Selanjutnya, bias baru ialah bias output baru sama dengan bias output lama ditambah alfa dikali delta output. Kemudian bobot IJ baru ini ialah bobot dari input ke neuron hidden sama dengan bobot IJ lama ditambah alfa dikali delta HJ dikali XI. Bobot HJ baru ialah B bobot HJ lama ditambah alfa delta HJ. Selanjutnya, nilai-nilai untuk bobot awal, bias, dan learning rate ialah learning rate-nya 0,5, mohon maaf. Selanjutnya threshold-nya 0,5 untuk epoch ke-1. Bobot inputnya tersaji dalam tabel yang ada di tulisan kertas tersebut. Contohnya untuk bobot pada hidden ke-1 dari inputan X1 hingga X4 sampai dengan biasnya ialah 0,1, negatif 0,2, 0,3, negatif 0,4, dan 0,1. Kemudian bobot untuk hidden output, bobot untuk neuron hidden yang masuk ke neuron output ialah untuk hidden layer 1 0,5, hidden layer 2 negatif 0,4, hidden layer 3 0,3, hidden layer 4 negatif 0,2, kemudian biasnya ialah 0,1. Selanjutnya disubstitusikan nilai ke dalam rumus forward propagation. Pada data ke-1 didapatkan X1-nya 0,74 hingga X4-nya 0,5, targetnya diketahui 1. Pada hidden layer pertama dilakukan perhitungan keseluruhan bobot, yaitu ZHI didapatkan 0,1 dikali 0,74, yaitu bobot H1 X1 ditambah bobot H1 X2 ditambah bobot
H1 X3 dikali X3 dan seterusnya hingga mendapatkan nilai bias hingga dijumlahkan dengan nilai biasnya sehingga didapatkan 0,074 tambah 0,096 tambah 0,144 dikurangi 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,02. Hal tersebut diulangi untuk hal tersebut juga hal tersebut juga dilakukan kepada nilai variabel kedua, yaitu selanjutnya menghitung nilai pada hidden layer kedua, yaitu Z H2 sama dengan 0,2 dikali 0,74 dan seterusnya hingga didapatkan nilai 0,242. Begitu juga perhitungan selanjutnya pada hidden layer ketiga, yaitu bobot bobot H3X1 dikali nilai inputannya hingga bobot H3X4 dikali X4 ditambah bias H4. Selanjutnya setelah didapatkan nilai pada masing-masing neuron, dilakukan fungsi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid terhadap nilai-nilai tersebut didapatkan pada H1 ialah 0,5055, H2 sama dengan 0,5602, H3 sama dengan 0,5661, dan H4 ialah 0,5902. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, kemudian nilainya akan diteruskan ke neuron output, yaitu Z output sama dengan bobot H1 output dikali H1, yaitu 0,5 dikali 0,5055 ditambah bobot H2 output dikali H2, yaitu negatif 0,4 dikali 0,5602 dan seterusnya hingga bobot H4 dikali H4 ditambah bias dari outputnya. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 0,17886. Nilai ini akan diaktifasi menggunakan fungsi sigmoid. Didapatkan 1 per 1 tambah E pangkat negatif 0,17886 ialah 0,5446. Sehingga nilai dari Y topi ialah 0,5446. Dilakukan perhitungan error. Targetnya ialah 1, sementara nilai Y topi ialah 0,5446. Sehingga selisihnya ialah 0,4554. Adapun lossnya ialah setengah dari 0,4554 kuadrat, yaitu 0,10370. Selanjutnya dilakukan backward propagation, menghitung delta outputnya. Delta output ialah nilai error dikali dengan nilai Y topi dikali dengan 1 dikurangi Y topi, yaitu 0,4554 dikali Y topi 0,5446 dikali 1 dikurangi Y topi, yaitu 0,4554, sehingga didapatkan nilainya ialah 0,11294. Adapun delta hiddennya ialah delta output dikali dari bobot HJ output dikali HJ dikali 1 min HJ, yaitu untuk delta hidden 1 didapatkan nilai 0,01412, delta hidden 2 yaitu negatif 0,0113, delta hidden 3 yaitu 0,00832, delta hidden 4 yaitu negatif 0,00543. Selanjutnya dilakukan nilai update bobot dan bias menggunakan nilai dari delta neuron yang sesuai.
dari yang barusan kita hitung. Untuk bobot pada H1 output baru ialah 0,5 ditambah learning rate-nya 0,5 dikali 0,11294 dikali 0,5055 sehingga didapatkan nilai bobot-bobot baru selanjutnya. Mohon maaf, untuk learning rate-nya ialah 0,5. Selanjutnya dilakukan perhitungan manual. Selanjutnya dilakukan update bobot input input ke hidden layer. Diupdate juga bias output. Iterasi yang sama dilakukan untuk data kedua, namun menggunakan bobot yang sudah diperbarui. Contohnya, pada data kedua, bobot H1X1-nya ialah 0,23147. Kemudian bobot H1X2-nya ialah 0,08057. Ialah bobot yang sudah diperbarui. Selanjutnya dilakukan forward propagation, menghitung nilai-nilainya hingga didapatkan hasil akhir dari Y-topinya ialah 0,98118. Setelah itu dilakukan error, yaitu T dikurangi Y-topi sama dengan negatif 0,98119. Hal ini menunjukkan bahwa nilai prediksi model sangat jauh dari nilai targetnya. Adapun nilai loss-nya ialah setengah dari 0,98118 kuadrat, yaitu 0,48155. Selanjutnya dilakukan backward propagation, kemudian mengupdate kembali bobot untuk neuron hidden ke output dan biasnya, serta mengupdate kembali bobot dari neuron input ke neuron hidden. Oh, aku masih ini yang training neural axon-nya. Oh, udah capek aku selanjutnya aku. Nah, selanjutnya di sini ada training neural network. Nah, ini untuk file Excel-nya di mana total data trainingnya ada 6 data, epoch-nya 1000, learning rate-nya 0,5, fungsi sigmoid, dan ada fungsi aktivasi yaitu sigmoid. Nah, selanjutnya hasilnya ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk testing neural network hasil prediksinya yaitu di mana di sini akurasi testingnya 6/6 sama dengan 100%, terus threshold-nya 0,5. Nah, di sini ada kode program Python neural network manualnya di mana hasil akhirnya itu dataset prediksi diabetes, arsitektur 4 input, 4 hidden, 1 output. Aktivasinya ada sigmoid, learning rate-nya ada 0,5 dan threshold-nya 0,5. Epoch-nya 1000 epoch.
Nah, ini untuk kode program Python Neural Network manual. Hasil kurva loss minimum sangat kurang dari epoch ke 200, sama seperti kurva akurasi. Hasilnya hasil maksimumnya kurang dari epoch ke 200. Berdasarkan hasil testing tersebut, dari 6 data, 3 data terdeteksi true positif dan 3 data terdeteksi true negatif, menunjukkan akurasi 100%. Kemudian ada perbandingan hasil Excel, manual, dan kode program, yaitu di mana Excel-nya epoch 1, data 1, YTOPI sama dengan 0,5446. Epoch 1, data 2, YTOPI sama dengan 0,5056. Kemudian ada error, yaitu 0,1037, di loss 0,1129, akurasi finalnya 100%. Untuk manualnya yaitu data 1, H1 sama dengan 0,022, H1 sama dengan alpha 0,022 sama dengan 0,505. Untuk Z0 sama dengan 0,179. Untuk YTOPI sama dengan alpha 0,179 sama dengan 0,545. Akurasinya 100%. Untuk kode Python-nya, output epoch-nya 50, data 1, YTOPI-nya sama dengan 0,6994. Selanjutnya data 2, YTOPI sama dengan 0,303. Kemudian data 5, YTOPI sama dengan 0,597. Untuk akurasi finalnya sama, yaitu 100%. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, dataset prediksi diabetes dengan 4 fitur input, yaitu glukosa, blood pressure, BMI, AG, yaitu berhasil diproses menggunakan neural network arsitektur 441. Yang kedua, proses forward propagation menggunakan fungsi aktivasi sigmoid menghasilkan output YTOPI yang kemudian dibandingkan dengan target 0/1. Yang ketiga, backward propagation dengan learning rate 0,5 digunakan untuk memperbarui bobot dan bias secara iteratif pada setiap epoch. Yang keempat, hasil perhitungan manual, file Excel, dan kode program Python menunjukkan nilai yang konsisten dan dapat diverifikasi. Dan terakhir yaitu model neural network tanpa library ML, yaitu TensorFlow keras Scikit-learn, berhasil diimplementasikan sepenuhnya secara manual. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.